Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Persahabatan singa dan tikus. Tikus adalah hewan kecil yang cenderung penakut, sementara singa merupakan raja hutan. Namun rupanya tikus juga bisa menolong singa. Begini kisahnya. Pada suatu hari, singa sedang asik bersantai di bawah pohon. Matanya meremelek menikmati kesejukan angin. Lama-kelamaan ia tertidur dan bermimpi indah. Tak jauh dari situ, seekor tikus sedang berlari pulang. Ia terburu-buru dan ingin segera sampai rumah. Ia tak terlalu memperhatikan lingkungan. Tanpa ia sadari, ia melewati muka singa. Singa terbangun. Ia kesal. Mimpi indahnya buyar seketika. Ia segera menangkap tikus dengan cakarnya. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Mengapa kau berjalan di wajahku sehingga aku terbangun? Kau akan menerima akibatnya. Maafkan aku, Tuan Singa. Tolong jangan bunuh aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Lepaskan aku. Aku berjanji tak akan mengganggumu lagi. Tidak, aku tak akan melepaskanmu, kata singa. Aku mohon, Tuan Singa. Jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan menolongmu jika membutuhkan bantuanku. Sontak singa terbahak mendengar ucapan tikus. Menolongku? Bagaimana mungkin hewan kecil sepertimu menolongku? Lepaskan aku, Tuan. Aku mohon. Baiklah, kau hanya makhluk kecil. Memakanmu tak akan membuatku kenyang. Aku akan melepaskanmu. Terima kasih, Tuan Singa yang baik. Kelak aku akan berusaha untuk membalas kebaikanmu. Kemudian tikus berlari pergi. Ia sangat lega karena sudah lepas dari maut. Beberapa hari kemudian, singa berjalan di pinggir hutan. Ia tak tahu bahwa di sekitar situ ada beberapa jebakan dari pemburu. Dan benar saja, sebuah perangkap mengenai singa. Hewan ganas itu terkurung. Singa meronta, tapi tak berhasil melepaskan diri. Ia pun mengaum keras, menumpahkan kekesalan dan kemarahannya. Sepertinya itu suara auman singa. Jangan-jangan ia sedang berada dalam kesulitan. Aku harus menolongnya. Tikus berlari dengan cepat ke arah suara auman. Di sana ia mendapati singa sedang terkurung. Tenanglah, Tuan Singa. Aku akan segera menolongmu. Tikus melompat ke jala tali itu dengan gesit, lalu mengerat tali tersebut. Tikus melakukannya dengan tekun. Tali itu besar dan kuat, sehingga tikus harus berusaha keras untuk memutuskannya. Setelah beberapa lama, akhirnya jala tali yang mengurung singa putus. Dengan begitu, selamatlah ia dari ancaman pemburu. Terima kasih, tikus. Kau benar-benar telah menolongku. Ia tak menyangka bahwa hewan kecil bisa menolongnya. Sebelumnya ia sama sekali tak bisa membayangkannya. Tikus sendiri merasa senang karena berhasil menepati janjinya untuk membalas kebaikan singa dengan cara menolongnya. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan remehkan sesuatu yang mungkin lebih kecil atau lebih lemah daripada kita. Dalam kondisi tertentu, bisa saja yang kecil itu malah akan menolong kita. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like,
share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Keledai pemalas. Pada musim panas, tampak seekor keledai berjalan di gunung. Keledai itu membawa beberapa karung garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sementara matahari bersinar dengan panas. Panas sekali. Aku tak berpikir aku bisa berjalan lagi, kata keledai itu. Di depan terlihat seperti sungai. Ada sungai, sebaiknya aku istirahat dulu. Tanpa pikir panjang, si keledai pun menceburkan dirinya ke sungai. Alhasil ia pun terpeleset. Ia mencoba berdiri kembali, tapi tak berhasil. Ia masih berusaha untuk berdiri, tetapi ada yang aneh. Dia merasa beban di punggungnya semakin ringan. Akhirnya keledai itu bisa berdiri lagi. Ya ampun, garamku larut. Tuan itu berkata dengan marah. Maaf, garamnya larut di air ya? Kata keledai itu. Beberapa hari kemudian, keledai mendapat tugas lain untuk membawa garam. Seperti biasa, dia harus berjalan melewati gunung. Sebentar lagi akan ada sungai di depan. Saat keledai melintasi sungai, ia sengaja menjatuhkan dirinya kembali. Tentu saja, garam yang ada di punggungnya langsung larut dalam air. Ringan sekali, kata keledai itu. Mengetahui keledai menjatuhkan dirinya dengan sengaja, tuannya menjadi marah. Dasar keledai pemalas, tuannya berkata dengan marah. Keesokan harinya, keledai mendapat pekerjaan membawa kapas. Sama seperti sebelumnya, dia berjalan bersama tuannya melalui pegunungan yang dilaluinya kemarin. Sampainya mereka di sungai, keledai pemalas itu kembali sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai. Tetapi kapas yang dapat menyerap air membuat muatannya menjadi lebih seberat batu. Mau tak mau, keledai pemalas itu harus terus berjalan dengan beban yang amat berat. Keledai berjalan pelan dan lemas di bawah terik matahari sampai tujuan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kera dan ayam. Kera dengan ayam sudah bersahabat sejak lama. Kera seringkali membawakan makanan kepada teman baiknya ayam, dan sebaliknya. Namun pada suatu hari, kera tak berhasil mendapatkan makanan. Ketika sampai di hutan, kera bertemu ayam sahabatnya. Tapi siapa yang sangka, kera justru melihat sahabatnya seperti santapan yang lezat. Tentu saja ayam kabur agar tak dimakan oleh kera. Ayam terus berlari hingga ke pantai dan bertemu dengan temannya seorang lumba-lumba. Mendengar kisah ayam, lumba-lumba merasa marah dan ingin memberi pelajaran untuk si kera supaya bisa menjadi persahabatan yang lebih baik. Ketika lumba-lumba memiliki cara terbaik untuk membalas dan memberikan pelajaran pada kera, akhirnya ia menemukan ayam di pinggir pantai. Dengan kelaparan, kera berkata pada ayam, "Ayam yang manis, mendekatlah. Aku memiliki sesuatu yang sangat kamu sukai." Ayam yang sudah mengetahui niat jahat kera menjawab, "Tak mau, kamu pasti akan memakan aku. Tadi aku berbicara dengan temanku lumba-lumba, dan dia mengatakan bahwa ada banyak makanan lezat yang ada di sana, yaitu di seberang sana. Kamu mau ikut mencari makanan denganku atau tidak?" Mendengar makanan enak, tentu saja kera langsung mengiyakan dan naik ke perahu bersama sang ayam, sambil didorong oleh lumba-lumba. Dalam perjalanan, ayam berkokok dan berkata pada lumba, "Sudah sampai belum?"
Dan lumba pun menjawab, "Sudah, silahkan kamu patuk ayamnya." Mendengar jawaban dari lumba-lumba, ayam pun langsung mematuk perahu yang ia tumpangi bersama kera, hingga perahu bocor dan air mulai merembas ke dalam perahu. Sementara kera masih belum sadar karena terbuai dengan imajinasinya tentang makanan. Ayam sudah pindah ke atas tubuh lumba-lumba dan menyelamatkan diri. Kera yang rakus tetap tak sadar hingga air yang sudah masuk ke dalam perahu mulai deras. Saat ia tersadar, semua terlambat karena kera sudah ditinggal sendiri dengan perahu yang hampir tenggelam.